Ini gue ngomong dari sekarang aja, ini video jualan. Dan ini bukan ngebahas tentang Biakter atau mobil drift gue. Pokoknya bukan tentang drift aja. Ini akan ngebahas tentang journey Honda Vario gue dan modifikasinya. Buat yang nggak pengen nonton, nggak apa-apa, silahkan skip aja. Kalau buat yang penasaran sama journey Honda Vario gue, ya silakan menonton. Bracket buat box atau bracket ya buat macam-macam sini. Nah, kita akan jelasin ini video ini. Jadi apa sih yang pertama kali inspire gue untuk punya bracket itu gitu, dan kenapa harus custom? Pertama dari waktu gue mendapatkan Vario ini balik dari bokap gue. Jadi bokap gue sempat pakai selama hampir 3 tahun dan sekarang Varionya kembali ke gue lagi. Nah, dari situ gue menemukan masalah di mana tas gue yang gede ini ditaruh di mana, men, gitu. Kalau di Vespa udah kebiasaan karena LXV di belakangnya ada bracket buat box ya dari sananya, dan gue bisa ngikat tas gue di belakang situ. Nah, tapi Vario gue nggak ada. Nah, sebenarnya mulai dari situ. Nah, pas gue cari-cari di marketplace, gue menemukan masalah. Masalahnya adalah antara stoknya udah habis karena motornya udah terlalu lama. By the way, ini motor gue tahun 2013, pembuatan 2013, pemakaian 2014. Nah, jadi motornya sendiri udah 11 tahun loh. Tadi ada sampai mana tadi gue ngomongnya? Iya, jadi karena motornya udah berapa tahun ya? Ya anggap aja udah 12 tahun lah ya, 11 tahun, 12 tahun ini motor. Somehow, meskipun gue masih banyak melihat motor ini di jalan, tapi stok aksesorisnya entah kenapa udah mulai jarang gitu. Jadi karena itu intinya gue udah nyari ke tempat variasi gitu. Mas, ada bracket nggak? Bracket box yang apa ya istilahnya ya, yang paling murah sama yang oke lah gitu. Itu aja kosong banyak kan gitu. Gua agak bingung kan. Nah, di marketplace itu gue nemu banyak yang harganya di bawah 100.000 gitu. Nah, tapi gue ingat, gue sempat beberapa kali nemu di jalan. Gue ngeliat bracket kayak gitu tuh mungkin dalam setahun atau mungkin less kali ya, udah banyak yang karatan gitu. Dan gue nggak mau yang kayak gitu loh. Gue mau yang enak dipegang gitu loh, enak dipegang, nggak karatan, terus pokoknya enak buat sehari-hari deh gitu. Lu mindahin motor, lu tangan lu nggak perlu over sensory karena aduh megang karat gitu. Gue pengennya tuh yang seamless gitu loh. Mungkin kayak apa ya, ini idealis kali ya, cuman kayak lo pegang MacBook gitu loh, tau kan lo? Lo kayak megang laptopnya Apple gitu loh, kan enak tuh dipegang. Nah, gue tuh pengen bracketnya mirip kayak gitu feelingnya, meskipun ya kita nggak bisa expect banyak ya, karena produknya aja sendiri lebih jarang gitu. Nah, dari situ gue ingat ke bengkel knalpot langganan gue, yaitu si bengkelnya Mas Ditam ini. Karena Biakter selain knalpotnya dikerjain Mas Ditam juga, roll cage-nya itu dibikin Mas Ditam juga. Jadi ya gue mikir apa enggak ya, gue minta tolong Mas Ditam aja gitu ya, siapa tahu kalau misalnya diterima requestnya, alhamdulillah. Kalau enggak ya udahlah gitu. Dan alhamdulillah Mas Ditam menerima gitu. Nah, sebagai orang awam, gue taunya tuh Mas Ditam ada dua pilihan tuh materialnya, mau stainless steel atau galvanis. Nah, gue udah pernah pakai dua-duanya di knalpot, sehingga gue mikirnya why not sekalian stainless steel ya, biar nggak karat gitu loh. Dan gue udah pernah megang stainless steel tuh gimana, enak sih men. Nah, dari situlah mulai gue dan Mas Ditam membuat bracket itu. Nah, akhirnya pas gue konsul sama Mas Ditam, dia pun setuju bikinnya dari stainless gitu.
gue tadi lupa belum bilang kenapa gue pengen di Mas Ditam, karena gue udah tahu kualitasnya Mas Ditam dan namanya stainless ya, itu kan almost impossible untuk karat. Meskipun gue sempat ngeliat ada beberapa karat di stainless steel, gue nggak tahu. Intinya gue bukan saintis, gue nggak tahu gimana. Intinya dari pengalaman gue sih itu hampir nggak pernah karat. Nah jadi gue butuh suatu genggaman kalau misalnya gue lagi ngedorong motor gue, atau intinya ya biasa di parkiran. Nah pegangannya tuh enak gitu loh. Dan so far yang ada di marketplace yang harganya di bawah 100.000, selain punya potensi karatan lebih cepat, itu desain awalnya biasanya kalau dipegang tuh nggak enak gitu loh. Nah gue pengen yang kalau dipegang tuh enak dan tidak karatan seperti itu. Nah ini Mas Ditam lagi bikin apa istilahnya ya, cetakannya buat, ini kan punya gue prototype nih. Nah ini lagi bikin untuk di mass produce. Sedikit kurang buka. Mas, jadi waktu itu kalau nggak salah waktu bikin pertama kali kan ada yang langsung nanyain ya. Oh iya. Apa sih Honda ADV? Ya. ADV. Ya jadi waktu itu pas lagi bikin ini, proses bikin ini, actually ada customer Mas Ditam dan customer langsung nanya dan langsung pengen bikin. Jadi, well, alhamdulillah ini kayaknya lumayan jadi solusi ya dari problem yang tadi sempat gue mention sebelumnya. Karena gue dapat pertanyaan dari 3 orang yang tadi gue mention. Mereka nanya beli di mana dan ternyata bikin. Dan mungkin dari Mas Ditam sendiri juga, mungkin Mas Ditam mendapatkan pertanyaan juga, itu bikinnya gitu. Nah, tiba-tiba Mas Ditam menawarkan, what if kita jual aja ini, No? Oh ya boleh, cuman mungkin ya karena Mas Ditam udah sibuk juga kali ya, jadi mungkin ya in a way gue bisa bikinin kontennya tentang bracket ini dan Mas Ditam yang bikinin, ya kira-kira seperti itulah ya. Jadi inilah kenapa gue bikin video ini. Mungkin video ini akan dibikin beberapa episode kali ya, karena ini baru dibikin hanya untuk vario gue aja dan motor lain akan menyusul gitu loh. Apalagi ini custom ya, enak, desainnya bisa dibikin sesuai kebutuhan gitu. Dan punya gue ini bracketnya cukup panjang dibanding bracket box yang lainnya, karena memang gue kebutuhannya kasarnya gue butuh yang lebih panjang daripada yang ada di pasaran gitu loh. Jadi the ones in the market are not long enough. Kedengarannya agak salah tuh, tapi ya intinya gitu. Jadi ini bracket diperuntukkan untuk orang-orang yang pengen punya bracket box tapi dipegangnya enak, kualitasnya juga in a way lebih long lasting dan tidak karatan, dan juga in a way universal ya gitu. Gue pribadi make bracket ini bukan buat taruh box, tapi buat taruh tas gue atau barang-barang yang lain yang ujung-ujungnya nanti diikat juga gitu. Jadi in a way nggak sekaku kalau punya box, dimana lo harus ingat kuncinya di apa, kayak misalnya gue lagi bonceng penumpang gitu. Kalau ada box kan naiknya biasanya lebih susah ya penumpangnya gitu. Kalau nggak ada box gini, at least gue masih ada satu space untuk naruh barang. Dan kalau lagi nggak ada barangnya ya lebih enak buat si penumpang naik. Intinya gitulah. Jadi kemarin ini bikinnya full stainless ya? Iya. Kecuali ininya ya? Iya. Si siapa kakinya ya? Kakinya nggak keren. Ini lu, Kakinya biasa. ini lu mulai ada karatnya ya? Iya, dikit. Dikit lah ya? Iya. Nah nggak apa-apa kan kita ngasih tahu ke penonton. Siap. Jadi Masuk tenis. Jadi prosesnya begini. Iya. Oke, gue to the point aja ya. Waktu itu harganya kira-kira berapa bikinnya? Bikinnya 750.000. Wow, segitu harganya? Oke, let me explain. Ini gue memakai patokan harga dari marketplace ya. Jadi untuk teman-teman yang biasa main di skuter Jepang, ini udah pasti a bit pricey. Tapi kalau teman-teman yang biasa main skuter Itali, harga ini tuh actually cukup reasonable. Actually di bawah, bisa dibilang mungkin
setengah harga kalau lo beli barang yang branded kali ya, untuk skuter yang Italia, aksesoris yang sama gitu. Dan ini gue based on harga di marketplace ya, gue ngeliatnya. Jadi ya menurut gue nih ini cukup solutif lah gitu. Dan gue pun memakai skuter Italia juga. As you know, gue di rumah ada Vespa juga kan. Dan bracketnya sangat bagus, yang ori gitu. Jadi ya in a way gue pengen kualitas bracket yang ada di skuter Italia gue bawa ke Vario gue. Basically kayak gitu loh. Ngerti lah ya habis ini. Nah, jadi produk ini dibikin untuk teman-teman yang punya skuter Jepang tapi pengen kualitas aksesorisnya skuter Italia. Nah, gitu. Mengetahui harganya 750 ya. Dan sudah ngebandingin harga marketplace untuk bracket untuk skuter Jepang dan bracket untuk skuter Italia. Menurut gua 750 itu is quite a bargain. Karena lo dapat craftsmanship-nya dan bisa di custom sesuai kebutuhan lo sendiri. Gue yang sebagai pekerja seni sangat menghargai craftsmanship, apalagi dari toko langganan, apalagi di custom khusus buat gue sendiri. Wah, tuh gue ada kepuasan tersendiri aja. Gue kayaknya udah ada yang mau nanya-nanya lagi tuh. Alright everyone, sampai sini dulu karena habis ini gue harus ke Jurek. Enggak. Habis ini gue harus ke AHT karena di sana ada Jurek. Nggak janjian sih, cuman gue pengen nyamperin aja. Mumpung lagi bisa berkunjung. See you.